saya cuma lihat istri saya sendiri dan gemeteran, ketakutan gitu. Dan saya tanya Evo mana gitu. Dia udah nggak bisa jawab, dia udah langsung lari keluar. Ya mungkin dia mau cari pertolongan atau gimana. Saya lihat Evo itu ada di bawah plafon ternyata. Karena ledakan jadi plafon itu kan jatuh. Sahabat Crosstalk, bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Crosstalk. Pada kesempatan ini, kami menghadirkan seorang narasumber yang sungguh memiliki kesaksian yang amat sangat luar biasa. Pendeta muda Jovi Robert Stefania Tampi. Wah, namanya 4 ya, sampai mesti ngintip nih Jovi. Halo Tante. Iya, halo. Thank you ya udah mau datang ya. Saya juga. Untuk sharing kisah hidupnya yang sungguh-sungguh luar biasa. Sahabat Crosstalk, jadi bagi kita mungkin yang selalu mengalami kehidupan yang mudah, yang gampang, yang enak, segala sesuatu berhasil, tidaklah sulit untuk mengucap syukur. Tapi bagaimana kalau ada tantangan yang begitu besar, seperti yang dihadapi oleh Jovi beberapa tahun yang lampau ya, yang mungkin tidak pernah dia berpikir atau bermimpi akan terjadi dalam kehidupan dia. Begitu ya Jov. Dan itu sangat menggugah hati waktu saya mendengar ceritanya, sehingga saya berkata, ayo dong kenalin saya sama Jovi, saya pengen mengangkat kisah ini ke Bincang-Bincang Crosstalk. Karena itu Jovi bisa mungkin ceritakan terlebih dahulu ya. Memang kisah utamanya bukan itu, tapi barangkali bisa bercerita sedikit mundur kehidupan keluarga Jovi secara singkat seperti apa gitu. Iya, jadi aku itu besar di Malang kan. Oke. Lahir di sana juga? Iya, lahir di Malang, papa mama. Tapi sebenarnya waktu itu aku waktu di Malang itu papa mama pas lagi liburan. Jadi aku lahir tuh bukan di Malang. Jadi papa mama kerja di Bali. Pas liburan ke Malang, aku lahir di Malang. Papa mama ke Bali. Singkat cerita, papa mama ke Medan. Medan jadi papa mama kan hamba Tuhan. Ya, jadi dia jadi penempatan pekerja. Di beberapa. Iya, jadi ke Medan, lalu pas mau buka pelayanan sendiri ke Bekasi. Lalu tahun 2002 singkat cerita papa meninggal dan mama akhirnya nikah dapat orang Malang. Jadi saya balik lagi ke Malang gitu. Jadi dapat lagi hamba Tuhan dan tinggalnya di Malang. Jadi besar saya di Malang sampai kuliah. Sebelumnya muter-muter kayak anak ambasador, iya, jadi, anak duta besar, pindah-pindah. Jadi SD-nya di TK di mana, SD di mana, kuliahnya di mana gitu. Jadi setelah mama menikah sudah stationnya di Malang, di Malang ya. Iya, sampai kuliah selesai. Kuliahnya apa? Aku ambil DKV, desain komunikasi visual. Iya. Jadi memang basicnya desain. Memang suka itu? Suka. Jadi dari kecil udah suka gambar, suka desain gitu. Nggak mikir mau jadi hamba Tuhan ikutin? Waduh, jauh. Ikutin papa mama gitu nggak? Enggak, aku sama sekali nggak kepikiran. Jadi emang ya udah mama papa pendeta. Aku sih nggak ada kerinduan, nggak mau jadi pendeta, ya kuliah aja gitu. Iya. Tapi terus kemudian di Malang itu selain ambil DKV, ambil apa lagi? Kuliah lagi kalau nggak salah ya? Iya, akhirnya setelah kuliah aku lulus, aku kerja. Sempat kerja dulu. Ya, ada pergumulan akhirnya sama Tuhan, ada beberapa kejadian yang kayak aku sakit, aku sampai kecelakaan gitu-gitu yang ngebuat aku kayaknya Tuhan, aku sampai bernazar, Tuhan kalau aku sempat demam berdarah kan Tante waktu itu. Itu trombositnya sampai 5.000 tuh sampai udah rendah sekali ya. Banget. Aku sampai bilang sama Tuhan kalau aku sembuh aku mau sekolah Alkitab gitu. Itu bermulanya nih. Oke. Terus. Tapi ternyata setelah sembuh nggak mau sekolah Alkitab juga, masih bandel. Nah. Akhirnya ketabrak kecelakaan.
kalau orang lihat mobilnya tuh udah meninggal harusnya. Tapi puji Tuhan itu saya masih hidup. Saya cuman sakit leher aja di kepentok kursi udah. Ya udah akhirnya oke Tuhan saya menyerah. Akhirnya aku ambil sekolah Alkitab di Batu Malang. Itu tahun 2015. Nah, itu umur berapa tuh waktu itu? Umur 26. Jadi lanjutannya saya ambil sekolah Alkitab di Malang lagi, di Batu Malang. Tapi itu kalau baru sekolah Alkitab berarti bukan S2 ya? Bukan, kalau di GPDI kan kebetulan saya dari GPDI, itu tidak termasuk seperti kayak kuliah gitu. Jadi mungkin kalau bahasa gampangnya kayak pelatihan ya. Tapi kalau di GPDI itu syarat untuk jadi dapat status pendeta tuh harus sekolah Alkitab dari GPDI. Gitu. Biasanya kalau kayak cuma ambil STT yang teologi itu belum bisa. Jadi harus ambil itu. Berapa tahun waktu itu jadi? Dia ada dua jenjang, satu setiap itunya 1 tahun. 9 bulan lah. Baru praktek, baru bisa ambil kelas 2. Jadi akhirnya dari nggak mau jadi hamba Tuhan, tiba-tiba ya udahlah belajar Alkitab. Iya. Rencana jadi hamba Tuhan jadi sesudah itu? Belum. Saya cuma oke Tuhan saya sekolah Alkitab, tapi aku mau tetap desain, aku mau tetap ada di dunia multimedia desain, tapi aku juga punya basic firman Tuhan. Karena kan di gereja aku di pemuda dipercayakan juga kadang khotbah, kadang itu. Jadi aku pikir supaya nggak ngasal khotbahnya, ada basic, ada pengetahuan. Di situ akhirnya aku memutuskan sekolah Alkitab. Oke. Nah dari situ tuh ceritanya berlanjut nih katanya nih. Nah yang serunya baru mulai nih kita. Terus gimana? Akhirnya ketemulah di sekolah Alkitab tuh sama kenalan lah sama istri aku itu. Yang juga sekolah Alkitab di sana. Iya, Trivena Fine namanya. Kita ketemu di tahun 2016 lulus. Lalu saya praktek. Saya praktekkan setelah sekolah Alkitab tuh harus praktek. Jadi saya praktek selama 1 tahun. 2017. Di gereja orang tua atau? Enggak, di boleh malah Kelapa Gading. Iya, saya di GPDI Bethlehem Kelapa Gading. Oke. Di situ saya praktek selama 1 tahun. Baru di tahun 2017-nya kami menikah. Lalu setelah menikah langsung lanjut ke jenjang yang selanjutnya kelas 2. Jadi cuma beda 20 hari dari pernikahan, kami langsung masuk ke kelas 2 nanti. Gitu. Dari berkenalan sebelum lulusan jenjang pertama, kemudian berpacaran sambil praktek di tempat yang sama nih prakteknya. Dia di rumahnya. Oh iya, karena dia juga anak pendeta ya. Iya, jadi istri saya anak pendeta dan dia nggak praktek, dia praktek di rumah. Jadi, kalau saya kan keluar dari gereja, karena papa mama saya kan juga hamba Tuhan. Saya prakteknya di gereja di pendeta lain. Pendeta lain di Jakarta. Di Jakarta. Nah, karena calonnya waktu itu kan di enggak, Tante, mana? Itu nggak ada, ini kan yang milih sekolah. Jadi penempatan itu waktu kami mau selesai lulus, ada kami menyerahkan form, kami mau menyerah sama sekolah lah. Jadi sekolah. Terserah lah. Iya, mau di mana puji Tuhan pas di Jakarta. Makin confirm. Oke. Terus masuk lagi sekolah ke jenjang kedua. Iya, akhirnya kita masuk kelas 2 sama-sama. Namanya kelas 2 ya? Iya, kelas 1, kelas 2. Jadi disitulah kami berbulan madunya di situ, di sekolah. Sangat rohani ya? Iya. Terus? Sudah itu lulus? Lulus akhirnya, ya sudah. Selama di sekolah itu emang orang kira kami itu nunda untuk punya keturunan. Padahal sebenarnya enggak juga. Memang kami biasa saja, nggak ada nunda, nggak ada apa, emang Tuhan belum memberi, belum kasih ya. Inilah satu kesaksian bahwa waktu kami keluar itu di bulan Mei, bulan Juni anak saya itu ada di perut. Hamilnya setelah selesai kuliah. Iya, istri saya hamil itu benar-benar 1 bulan setelah kami keluar dari sekolah kita. Dari situ aja aku udah bisa lihat, wah Tuhan baik sih, maksudnya. Kalau dia mungkin hamil lagi di sekolah, paling dia bisa mual-mual atau susah konsentrasi belajar atau keganggu ya. Waktu Tuhan lah yang terbaik. Betul. Jadi tahun 2018 itu hamil. Kelahirannya di tahun 2019 Februari 28 Februari 2019. Iya, semua lancar, semua baik, sehat istri. Ya.
waktu itu sih sempat ada ini, dia alamin infeksi kandung kemih ya, saluran kencing. Ya itu ya di situ bulan, saya ingat bulan Januari atau Desember ya, pokoknya antara Desember Januari itu dia sampai anak saya tuh hampir sempat dikeluarin saat itu. Aduh, itu udah Iya. udah itu kurang, usia berapa? udah kurang sedikit, bulan tapi mungkin. hitungannya masih prematur waktu Iya. itu kalau dia keluar. Tapi ya puji Tuhan semuanya lancar lah sampai akhirnya dia lahir. Akhirnya. Jadi sampai saat itu mungkin Jovi merasa ya semua sudah dalam tuntunan Tuhan, Iya. baik-baik saja. Benar. Ya. Dan udah pindah ke Jakarta juga ya akhirnya. Sudah, pada akhirnya setelah nikah, saya dan istri memutuskan untuk oke, kita di tempat papa mertua dulu bantu pekerjaan Tuhan di situ. Di Poris ya kalau nggak Iya, salah ya. di Poris. GPDI Poris namanya. GPDI Poris Oke, Indah. oke. Iya. Iya. Terus jadinya udah rencana jadi pendeta aja nih. Ya pada akhirnya setelah ya perjalanan kami masuk kelas 1, kelas 2, ya akhirnya banyak pergumulan. Kita juga ngobrol-ngobrol, aku sama istri ngobrol, kita mau kemana? Ke arah mana. Ini akhirnya oke, kita memutuskan untuk jadi gembala. Gitu. Jadi kita di bulan September 2019 kami masuk ke satu perumahan Green Village namanya. Perumahannya itu di belakangnya Green Lake, kalau tante tahu. Tahu. Green Lake. Nah, itu masuk agak ke belakang tuh ada perumahan kecil. Ya, di situ kami mulai pelayanan di tahun 2019. Jadi saya, istri saya dan anak saya pindah. Jadi kami keluar ya sekitar 15 menit sih dari rumah mertua saya. Oh iya. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Gitu masih. Jadi kadang masih bolak-balik bantu juga di Poris. Di Poris ya. Terus di sana baru mau mulai ya kalau nggak salah ya. Iya, kami baru mulai dan ya bisa dibilang baru satu keluarga yang kami layani. Itu pun kami belum buka ibadah, kami hanya datang berkunjung, kami ya sharing, kami doakan gitu. Jadi masih tahap perkenalan. Kayak perintisan dari awal banget gitu ya. Bener. Itu memang benar-benar dari nol, kita nggak kenal siapapun di situ, kita belajar untuk masuk sama komunitas yang ada di situ, warga yang ada di situ. Itu baru start, jadi bulan September mulai. September, iya. Dan kejadian itu kapan tuh? Nah, jadi waktu itu kejadiannya itu di bulan April. 2020? Iya, jadi kan pas pandemi. Iya, pandemi itu 2 Maret, saya ingat banget. 2 Maret pertama kali masuk di Depok itu kan. Itu semua orang panik segala macam. Iya, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kami buka pelayanan pun stuck. Jadi kami nggak bisa melayani, kami nggak bisa keluar kemana-mana. Akhirnya kami lebih banyak menghabiskan waktu di rumah mertua. Iya. Gitu. Jadi bolak-balik dan kejadiannya itu di tanggal 25 April 2020. Terus gimana itu kan waktu itu sedang apa dan bagaimana secara lebih detail? Jovi maaf ya jadi menguap luka yang nggak mudah ya yang saat itu. Jadi kejadiannya itu 25 April 2020 kurang lebih jam 10 atau jam 11 malam. Jadi waktu kami pulang dari tempat mertua ya, karena kami hampir setiap hari itu menghabiskan waktu di tempat mertua saya karena kita sedang struggle dengan ibadah live streaming dan kebetulan saya ada pengalaman di bidang itu kan, jadi saya mau tidak mau set semuanya, saya belajar dan ya bolak-balik rumah mertua, rumah kami sering kosong kan gitu. Jadi dia tanpa sadar mungkin gas itu entah apa, saya bagian apanya yang saya nggak tahu bocor kan. Jadi waktu kami pulang malam itu saya sudah cium bau gas yang kuat. Iya, waktu itu sangat kuat. Lalu saya masuk, saya buka regulator gasnya karena bunyinya kuat sekali saat itu, gitu kan, bunyinya kenceng. Saya buka, lalu saya buka kaca, buka jendela, semuanya, pintu saya buka, pokoknya semua ventilasi yang ada di rumah saya buka. Memang begitu kan ya? Ya kita berharap semua baunya itu biar keluar. Kan saya juga udah cabut, jadi udah nggak keluar lagi dari sumbernya. Lalu istri saya bilang, Pak tolong nyalakan kipas. Nah, kita berpikir bahwa itu akan membuat gasnya lebih cepat keluar. Ya, ternyata memang ya disitulah kesalahan aku colok dan terjadi percikan api.
Ya kalau kita nyolok benda apapun kan pasti biasanya kalau ada sedikit walau tidak terlihat pun sebenarnya mungkin ada ya. Iya, akhirnya di situ yang menyebabkan ledakan saat itu juga. Jadi saya di tengah-tengah rumah itu kipas anginnya atau gimana? Iya. Jadi ternyata gas itu sudah penuh di dalam rumah kami itu. Jadi waktu ada percikan itu dia berusaha. Jadi saya, anak saya dan istri saya, kita bertiga ada di dalam rumah itu. Jadi waktu itu meledak itu gelap semuanya. Saya cuma yang langsung saya cari itu anak istri saya Tan. Jadi saya lihat. Memang nggak dalam kondisi lagi ngumpul bertiga enggak? Enggak, karena dia di dekat pintu, saya ada di dalam dapur. Oke. Jadi setelah itu saya nyalain kipas itu posisi kami nggak berdekatan. Nah, jadi saya langsung cari mereka. Saya cuma lihat istri saya sendiri dan gemeteran, ketakutan gitu. Dan saya tanya Evo mana gitu. Dia udah nggak bisa jawab. Dia udah langsung lari keluar. Ya mungkin dia mau cari pertolongan atau gimana. Saya lihat Evo itu ada di bawah plafon ternyata. Karena ledakan jadi plafon itu kan jatuh. Saya nggak tahu benar-benar nggak tahu gimana prosesnya. Pokoknya waktu meledak itu dia sudah nangis dan saya dengar dia ada di bawah plafon dan saya angkat plafon dia lagi. Itu rumah 1 tingkat? 2 tingkat. 2 tingkat. Jadi plafon dari lantai 2 itu jatuh. Iya. Karena ledakan tersebut. Iya. Aduh, besar sekali ledakannya ya. Jadi mungkin kena istri saya dan sampai istri saya ngelepas Evo waktu itu. Jadi saya lihat dan saya ambil Evo, lalu saya bawa keluar. Nah di luar itu mobil saya itu tante kebakar. Kenapa bisa kebakar? Kena ledakan itu juga? Iya, tapi... Oh, karena diparkir di dalam rumah ya? Jadi iya, di depan rumah persis. Oh, depan? Jadi istri saya waktu keluar itu, dia sepertinya, saya sih nggak tahu ya, tapi penyebab dia kebakar itu pasti gara-gara api yang ada di mobil itu. Jadi waktu pertama kena ledakan, terus sebenarnya nggak terbakar? Iya, kurang lebih hanya kena hawa panasnya aja, Tante. Jovi ini kena hawa panas. Nah ini kalau Tante lihat di sini kan hawa panas aja bisa bikin parah gitu ya. Ini bagian yang nggak ketutup sama baju bersih. Jadi saya yakin juga waktu itu istri saya kalau dia nggak kebakar mungkin kondisinya akan seperti saya juga sama. Karena saya dan Evo kami sama, kurang lebih hanya tangan dan kaki. Jadi waktu saya mau keluar itu saya nunggu api dari mobil itu padam. Jadi waktu satpam datang, satpam matikan apinya baru saya berani keluar. Entah kenapa saya nggak berani waktu itu keluar. Itu udah Tuhan yang tolong. Iya, saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak berani keluar. Di pikiran saya tuh cuma kalau saya lari ntar tiba-tiba meledak. Tapi kan sebenarnya sama aja saya ada di depan api itu pun kalau memang meledak saya juga kena sebenarnya. Tapi entah kenapa saya nggak berani waktu itu. Akhirnya saya sama Evo. Saya tahan, saya pegangin Evo. Dan rumah itu udah terbakar juga enggak? Posisi rumah itu nggak kebakar. Jadi rumah itu ya meledak begitu aja Tante. Ya paling ada nyala-nyala api sedikit nggak. Tapi nggak sampai hawa panasnya itu ya. Nggak sampai kayak kebakaran. Terbakar. Justru mobil saya yang terbakar saat itu. Iya, karena apa ya? Mungkin karena bahannya atau mungkin bensin apa nggak tahu. Saya juga kurang tahu Tante. Jadi memang ternyata kalau kebakaran itu ini udah saya dengar 2 kali. Bagus juga sih untuk para sahabat Crosstalk di tempat ini. Kalau terjadi gas yang bocor, ternyata kita tidak boleh menyalakan sedikit pun yang unsur listrik. Apapun. Even lampu, karena gelap kita nyalain lampu, itu nggak boleh katanya. Iya, kipas angin juga ternyata kan harus pakai. Iya, nggak boleh. Nah waktu itu saya sempat nyalain lampu. Itu nggak apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Lampunya tapi bukan di dapur. Jadi ruang tamu saya dengan dapur itu nyambung lah gitu. Jadi waktu saya nyalakan lampu nggak terjadi apa-apa. Makanya kami pun berpikir bahwa ini mungkin masih baru bocor atau apa. Karena waktu kami berangkat, kami pergi itu nggak ada cium apa-apa, nggak ada bau gas atau apa. Nah itu berapa jam sebelumnya? Kami pergi dari pagi kan. Mungkin itu udah. Bisa terjadi. Mungkin sudah bocor waktu kami pergi, tapi kami belum mencium karena mungkin masih sedikit atau gimana. Gitu. Tapi yang pasti membuka semua ventilasi itu adalah hal yang benar sih. Itu yang udah yang harusnya dilakukan setelah buka ventilasi saya udah pergi aja gitu seharusnya. Dan rumah kita juga sebaiknya memang ventilasinya bagus sih ya. Nah itu dia Tante. Jadi waktu di rumah kami itu ada pintu dalam, itu langsung nyambung cerobong ke atas. Nah entah kenapa saya waktu itu hari itu tutup. Jadi saya nggak pernah tutup itu pintu karena
ya berharap ada sirkulasi udara. Iya, betul. Tapi entah kenapa hari itu tuh pagi saya tutup, Tante. Aduh. Ya itu mungkin udah jalannya Tuhan ya. Bener-bener saya nggak kepikiran pernah, apapun. Saya nggak pernah tutup itu, Tante. Entah kenapa hari itu saya tutup. Berarti pasti ada maksud Tuhan kenapa mengizinkan ini ya. Iya, Tante. Sofia. Kami udah dimasukin ke IGD tempat sementara itu. Ya semuanya ditindak. Istri saya dia teriak-teriak, dia nangis, dia sampai udah bilang Evo, mama pergi dulu ya. Papa, mama pergi dulu ya gitu. Jadi dia udah saya tahu itu rasanya sakit banget, Tante. Akhirnya saya skeptis dengan kuasa doa. Saya hampir sempat nggak percaya dengan kuasa doa, gitu kan. Buat apa lah kita berdoa kalau pada akhirnya toh kehendak Tuhan yang harus terjadi. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.